Raka berdiri di tengah sawah yang menguning, menatap hamparan padi yang siap dipanen. Angin sore membelai wajahnya, membawa aroma khas tanah basah dan tanaman yang matang. Dulu, pemandangan ini adalah kebanggaan keluarganya, simbol kerja keras dan ketekunan. Namun kini, yang ia lihat hanyalah sunyi. Tidak ada lagi suara anak-anak muda bercanda sambil membantu orang tua mereka di ladang. Yang tersisa hanyalah petani tua dengan punggung membungkuk, berjuang melawan waktu yang semakin kejam. Di pinggir sawah, Pak Harun, ayah Raka, tengah beristirahat di bawah pohon randu. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini dipenuhi kerutan dan kelelahan. Tangannya yang kasar menggenggam topi caping, sesekali mengusap keringat yang mengalir di dahi. Raka, kalau semua orang pergi, siapa yang akan menjaga tanah ini? Suara Pak Harun lirih, namun syarat dengan kesedihan. Raka tak segera menjawab. Ia tahu, ayahnya tak hanya berbicara tentang tanah, tapi juga tentang nasib keluarga dan tradisi yang hampir punah. Sejak kecil, Raka sering mendengar kisah bagaimana kakeknya membangun kehidupan dari tanah ini. Dengan tangan kosong, mereka mencangkul, menanam, dan merawat setiap petak sawah dengan penuh cinta. Tapi zaman telah berubah. Teman-temannya satu persatu pergi ke kota, mengejar impian yang katanya lebih menjanjikan. Jono kini bekerja di pabrik dengan gaji tetap. Mira menjadi pegawai kantoran yang selalu tampak rapi dengan seragamnya. Sementara Raka, ia masih di sini, berkutat dengan lumpur dan panen yang hasilnya kian tak menentu. Suatu malam, Raka duduk di beranda rumah, melihat bulan yang menggantung di langit desa. Ia ingat percakapan dengan Jono beberapa hari lalu. "Rak, kau mau sampai kapan di sini? Hidup jadi petani itu cuma bikin susah. Ayolah, ikut aku ke kota. Gajiku sekarang lumayan, bisa beli motor baru, bisa makan enak tiap hari," bujuk Jono dengan penuh semangat. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Raka. Mungkin benar, hidup di kota lebih mudah. Tak perlu bangun sebelum fajar, tak perlu memikirkan cuaca yang bisa menghancurkan hasil panen dalam semalam. Di dalam rumah, ibunya, Bu Siti, sedang menyiapkan makan malam. Tangannya yang dulu halus kini penuh retakan akibat sering mencuci beras dan mengolah hasil panen. Ia tak pernah mengeluh, tapi Raka tahu ibunya menyimpan kegelisahan yang sama. "Kamu mau ikut Jono ke kota, Nak?" tanya Bu Siti dengan suara pelan, seakan takut mendengar jawabannya sendiri. Raka diam. Ia ingin berkata, iya, ingin meninggalkan semua kesulitan ini. Tapi, ia juga tahu betapa hancurnya hati ayahnya jika ia benar-benar pergi. Esoknya, Raka membantu ayahnya memanen padi. Setiap langkah terasa lebih berat, bukan karena kelelahan fisik, tapi karena pikirannya yang berkecamuk. Ia melihat sekeliling, sawah-sawah yang dulu luas kini semakin menyempit. Banyak yang telah dijual untuk dijadikan lahan industri. Orang-orang lebih memilih bekerja di pabrik daripada bertani. Yang tersisa hanyalah sisa-sisa kejayaan masa lalu. Apakah ia juga akan menyerah seperti yang lain? Saat matahari mulai tenggelam, Pak Harun berhenti bekerja dan menatap jauh ke cakrawala. "Dulu, kakekmu pernah bilang, tanah ini bukan sekadar tempat bercocok tanam. Ini adalah kehidupan kita, harga diri kita," ucapnya lirih. Raka menelan ludah. Ia tak ingin mengecewakan ayahnya, tapi ia juga tak yakin apakah masih ada masa depan di sini. Malam itu, Raka terjaga di kamarnya, menatap langit-langit yang penuh retakan. Hatinya berkecamuk antara dua pilihan, bertahan demi warisan keluarga atau pergi demi kehidupan yang lebih mudah. Di luar, angin malam berhembus pelan, seolah membawa bisikan masa lalu yang memintanya untuk tetap tinggal. Namun, di sudut pikirannya, kota masih menggoda dengan janji-janji masa depan yang lebih cerah. Raka masih terjaga hingga larut malam, pikirannya terus berputar tentang impian yang seolah terbelah dua. Di satu sisi, sawah ini adalah rumahnya, warisan yang telah turun-temurun dijaga keluarganya. Tapi di sisi lain, bayangan kehidupan di kota begitu menggoda, gaji tetap, kehidupan yang lebih mudah, dan masa depan yang lebih pasti. Ia mengingat Jono yang kini memiliki motor baru, berpakaian rapi, dan selalu tampak percaya diri. "Aku bisa seperti dia," gumamnya dalam hati, meski ada perasaan bersalah yang merayap di dadanya. Keesokan paginya, saat Raka sedang menimba air di sumur belakang rumah, ibunya datang membawa seember pakaian kotor. Bu Siti menatap anaknya sejenak sebelum berkata dengan nada lembut, "Jono telepon tadi pagi.
Dia bilang kamu bisa berangkat minggu depan kalau mau kerja di kota. Raka terdiam. Ia tak menyangka Jono benar-benar serius membantunya keluar dari desa ini. Apa ayah tahu? Tanyanya, ragu-ragu. Bu Siti menghela napas, pandangannya menerawang ke arah sawah yang membentang luas. Ayahmu tak banyak bicara soal ini. Tapi aku tahu hatinya akan remuk kalau kamu pergi. Siang harinya, Raka duduk di warung kopi kecil di pinggir desa, menunggu Jono yang sedang pulang untuk menjenguk keluarganya. Tak lama kemudian, suara deru motor terdengar mendekat. Jono turun dari motornya dengan gaya santai, mengenakan jaket kulit dan sepatu kets yang tampak mahal. Ia tersenyum lebar, menepuk bahu Raka dengan penuh semangat. "Rak, gimana? Sudah siap ninggalin desa ini?" Tanyanya dengan tawa kecil. Raka tersenyum tipis, tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berat. Jono mulai bercerita tentang kehidupannya di kota, tentang apartemen kecil yang nyaman, kafe-kafe tempatnya nongkrong, dan bagaimana ia kini tak perlu lagi bangun pagi hanya untuk mencangkul di sawah. Di kota, kau tak perlu khawatir soal hujan yang bisa menghancurkan panen. Kau tak perlu bekerja dari pagi sampai malam untuk hasil yang belum tentu menguntungkan. Hidup di sana lebih mudah, Rak, ucapnya dengan antusias. Raka mendengarkan, dan semakin lama, kata-kata Jono semakin menusuk relung hatinya. Sepulang dari warung, Raka berjalan melewati jalan setapak yang mengarah ke sawah. Langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Ia melihat beberapa petani tua yang masih setia dengan cangkul di tangan, wajah mereka kusut dan penuh kelelahan. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, apakah ini nasib yang akan ia jalani jika tetap bertahan di desa? Bekerja keras setiap hari, hanya untuk mendapatkan penghasilan yang tak seberapa. Ia mulai membayangkan dirinya memakai kemeja rapi, bekerja di kantor ber-AC, pulang dengan kantong penuh uang, bukan dengan tubuh penuh keringat dan tangan yang kasar. Sesampainya di rumah, Pak Harun sedang duduk di kursi kayu tua di teras, memandangi langit yang mulai berwarna jingga. "Jono tadi ke sini?" tanyanya tanpa menoleh ke arah Raka. Anak muda itu hanya mengangguk pelan. Pak Harun menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara lirih, "Ayah tahu, anak muda sekarang ingin kehidupan yang lebih baik. Ayah tak akan melarangmu pergi, Nak, tapi, ayah hanya ingin kau tahu, kalau kau pergi, tak ada lagi yang akan menjaga tanah ini." Kata-kata itu menamparkan hati Raka. Ia ingin membela diri, ingin mengatakan bahwa masih ada orang lain yang bisa bertani, bahwa hidup tidak seharusnya hanya tentang mempertahankan tradisi. Tapi saat ia melihat wajah ayahnya, wajah seorang pria yang telah menghabiskan seluruh hidupnya berjuang di tanah ini, ia merasa dadanya sesak. Malam itu, Raka kembali gelisah di tempat tidurnya. Kota semakin memanggilnya, namun di hatinya, suara ayahnya masih menggema, mengingatkannya bahwa kepergiannya bukan sekadar meninggalkan desa, tapi juga mengubur warisan yang telah bertahan selama beberapa generasi. Fajar baru saja menyingsing, ketika Raka melangkah ke sawah, mengikuti langkah ayahnya yang semakin lambat seiring bertambahnya usia. Embun masih menempel di ujung dedaunan padi, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Tapi pagi ini terasa lebih berat dari biasanya. Raka melihat tangan ayahnya yang semakin keriput, menggenggam sabit dengan erat, seolah tak ingin melepaskan warisan yang telah ia jaga seumur hidup. "Hari ini kita harus menyelesaikan panen sebelum hujan turun," kata Pak Harun pelan, suaranya serak. Raka mengangguk tanpa berkata-kata. Dengan hati yang tak menentu, ia mulai bekerja, merunduk, memotong batang-batang padi dengan sabit yang terasa semakin berat di tangannya. Keringat mulai bercucuran meski matahari belum sepenuhnya naik. Ia mencuri pandang ke arah ayahnya, melihat betapa susah payah pria tua itu bertahan di tengah lumpur. Raka menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin seorang lelaki setua ini masih harus bekerja sekeras ini, sementara teman-temannya di kota hanya duduk di balik meja dengan pendingin ruangan. Tiba-tiba, Pak Harun tersungkur. Raka terperanjat dan segera berlari ke arahnya. "Ayah!" teriaknya, panik. Pak Harun berusaha bangkit, tetapi tubuhnya gemetar. Napasnya tersengal-sengal, dan wajahnya pucat. Raka buru-buru membantunya duduk di tepi pematang, sementara ayahnya berusaha menenangkan diri. "Aku hanya lelah, tak apa," ujar Pak Harun dengan senyum yang dipaksakan. Tapi bagi Raka, ini bukan hal kecil. Ini adalah peringatan. Ayahnya sudah terlalu tua untuk bekerja seperti ini. Sepanjang sore, Raka tak bisa berhenti berpikir.
Jika ia pergi ke kota, siapa yang akan membantu ayahnya? Ibunya tak mungkin bisa bekerja di sawah sendirian. Tapi jika ia tetap tinggal, hidupnya akan terus seperti ini, terjebak dalam lingkaran yang sama, tanpa masa depan yang pasti. Raka meremas genggaman tangannya, merasa terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Malam itu, di meja makan, suasana sunyi. Pak Harun makan dengan lambat, sesekali terbatuk pelan. Bu Siti hanya menatap piringnya, seakan tak ingin melihat kesedihan di mata anaknya. Raka, jika kau benar-benar ingin pergi ke kota, kami tidak akan menahanmu, kata ibunya akhirnya, suaranya hampir seperti bisikan. Raka terkejut, ia tak menyangka ibunya akan mengatakan hal itu. Tapi kalau kau pergi, kami mungkin akan menjual sawah ini. Tanpa seseorang yang bisa mengurusnya, kami tak punya pilihan, tambahnya. Raka merasakan dadanya mencengkeram perasaan yang sulit dijelaskan. Sawah ini bukan hanya sepetak tanah. Ini adalah warisan keluarga, tempat di mana ia tumbuh, tempat yang menyimpan kenangan kakeknya, dan tempat di mana ayahnya mencurahkan seluruh hidupnya. Jika sawah ini dijual, itu berarti akhir dari segalanya. Ayah, ibu, benarkah tidak ada jalan lain? Tanyanya lirih. Pak Harun menatapnya dengan mata yang penuh kelelahan. Pertanian sekarang sulit, nak. Harga pupuk naik, panen tak selalu menguntungkan. Banyak orang menyerah, mungkin kita juga harus, katanya, seolah menyerah pada nasib. Itu adalah pertama kalinya Raka melihat ayahnya kehilangan harapan, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Malam semakin larut, tapi Raka tak bisa tidur. Kata-kata ayahnya bergema di kepalanya, dan bayangan tentang sawah yang dijual menghantuinya. Ia bisa pergi dan meninggalkan semua ini, atau ia bisa bertahan dan mencari cara agar pertanian tetap hidup. Tapi bagaimana caranya? Apakah seorang pemuda seperti dirinya mampu menghadapi dunia yang semakin keras? Di luar, angin malam berhembus, membawa bisikan masa lalu yang bercampur dengan ketidakpastian masa depan. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah, seakan mencerminkan kegelisahan yang memenuhi hati Raka. Ia duduk di beranda rumah, memandangi sawah yang luas, tempat ayahnya menghabiskan hampir seluruh hidupnya. Pikiran tentang kota masih menggodanya, tapi bayangan ayahnya yang tumbang di tengah sawah terus menghantui. Jika ia pergi, siapa yang akan menjaga tanah ini? Tapi jika ia bertahan, apakah ia hanya akan mengulang nasib orang-orang tua di desa, hidup dalam kelelahan tanpa kepastian? Di dalam rumah, suara batuk Pak Harun terdengar makin sering. Raka segera bergegas masuk dan melihat ayahnya duduk di kursi tua, wajahnya pucat dan matanya kosong menatap dinding. "Ayah, kau baik-baik saja?" Raka bertanya, meskipun ia tahu jawabannya. Ayahnya tersenyum samar, tapi senyum itu tak bisa menyembunyikan kelemahan yang mulai menggerogoti tubuhnya. "Jangan khawatir, nak, ayah hanya perlu istirahat," ucapnya pelan. Tapi Raka tahu, ini bukan sekadar kelelahan biasa. Ayahnya semakin tua, dan tubuhnya tak lagi mampu bekerja sekeras dulu. Malam harinya, Bu Siti mengajak Raka berbicara di dapur. "Raka, ayahmu tidak akan membiarkanmu tinggal di sini kalau itu berarti mengorbankan masa depanmu," ucapnya dengan suara lembut. "Tapi aku tahu, jauh di dalam hatinya, ia berharap kau tetap di sini. Ladang ini adalah hidupnya, nak. Jika kita menjualnya, aku tak tahu apakah ia bisa menerimanya." Mata Raka berkabut. Ia tahu ibunya berkata jujur. Ayahnya mungkin tak akan pernah meminta, tapi ia berharap Raka menjadi penerusnya. Keesokan harinya, saat hujan gerimis turun, Raka duduk di samping ayahnya yang tengah berbaring lemah di kamar. "Ayah, kalau aku tetap tinggal di sini, apakah ada harapan untuk sawah ini?" tanyanya lirih. Pak Harun membuka matanya perlahan, menatap anaknya dalam-dalam. "Pertanian sekarang memang sulit, Raka. Tapi tanah ini punya nyawa. Jika kau tahu cara menjaganya, ia akan selalu memberimu kehidupan," ucapnya dengan suara penuh harapan. Raka terdiam. Kata-kata ayahnya terasa berat, seperti sebuah wasiat yang harus ia pikul. Ia menatap tangan ayahnya yang kurus dan lemah, tangan yang dulu begitu kuat mencangkul dan menanam, tangan yang telah berjuang sepanjang hidupnya demi keluarga. Tiba-tiba, ada sesuatu yang terasa mengikat hatinya. Ia tak bisa pergi. Tidak sekarang. Tidak saat ayahnya dalam keadaan seperti ini. "Ayah, aku janji, aku tidak akan membiarkan tanah ini mati," ucap Raka akhirnya. Suaranya bergetar, tapi penuh tekad.
Pak Harun menatapnya lama, lalu sebuah senyum tipis terbentuk di bibirnya. "Terima kasih, Nak," bisiknya pelan, sebelum kembali terlelap. Malam itu, Raka duduk di beranda, mendengarkan suara rintik hujan yang jatuh ke tanah. Di dalam hatinya, ia tahu keputusannya sudah dibuat. Tapi ini bukan akhir, ini baru permulaan. Ia harus mencari cara agar sawah ini bisa bertahan. Ia harus menemukan jalan agar pertanian tidak lagi menjadi beban, tetapi sebuah harapan. Jauh di dalam hatinya, ia masih mendengar panggilan kota. Tapi kini, suara itu tak lagi sekuat suara janji yang telah ia buat kepada ayahnya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka bangun lebih awal, tapi ada keheningan aneh yang menyelimuti rumah. Ia berjalan menuju kamar ayahnya, ingin memastikan kondisinya. Saat membuka pintu, tubuhnya seketika membeku. Pak Harun terbaring diam, napasnya sangat lemah, matanya setengah terbuka, tetapi tak lagi memiliki cahaya yang sama. "Ayah!" Suara Raka bergetar, langkahnya mendekat dengan gemetar. Namun, tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menggantung di udara. Bu Siti berlari masuk ketika mendengar suara Raka. Ia langsung berlutut di samping suaminya, menggenggam tangannya yang sudah mulai dingin. "Harun, bangun, Pak, tolong!" Suara Bu Siti pecah menjadi tangisan. Raka jatuh berlutut, menggenggam lengan ayahnya yang lemah. "Ayah, jangan pergi, aku belum siap." Suaranya tersendat, dadanya terasa sesak. Tapi tak ada lagi jawaban. Pak Harun telah pergi, meninggalkan sawah, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan janji yang baru saja Raka buat kepadanya. Saat pemakaman berlangsung, hampir seluruh penduduk desa datang untuk mengantar kepergian Pak Harun. Ia adalah seorang petani yang dihormati, seorang pria yang selalu bekerja keras tanpa mengeluh. Raka berdiri di tepi kubur, jari-jarinya mengepal kuat, menahan tangis yang ingin pecah. Ia menatap tanah merah yang menutupi jasad ayahnya, seakan menelan semua harapan yang pernah ada. Dalam sekejap, segalanya berubah. Tak ada lagi tempat untuk bersandar, tak ada lagi sosok yang selalu percaya bahwa tanah ini masih memiliki harapan. Malamnya, rumah terasa kosong. Bu Siti duduk di sudut ruangan, memeluk syal tua milik suaminya. Raka duduk di lantai, menatap kosong ke arah lampu minyak yang berkedip pelan. Janji yang ia buat kepada ayahnya kini terasa semakin berat. Ia tak hanya harus menjaga sawah ini, tapi juga menjaga ibunya, menjaga warisan keluarganya seorang diri. "Ibu, kita harus tetap bertahan," katanya akhirnya, meski suaranya lemah. Bu Siti menatap anaknya dengan mata yang sembab, tetapi ia hanya mengangguk pelan. Hari-hari berlalu dengan kesunyian yang menyakitkan. Raka kembali ke sawah, berdiri di tengah hamparan padi yang dulu dikerjakan ayahnya. Namun, sekarang semuanya terasa berbeda. Tak ada lagi suara ayahnya yang memberi arahan, tak ada lagi tangan kokoh yang membantunya bekerja. Hanya dia, seorang diri, di tengah lahan yang kini terasa semakin luas dan menakutkan. "Aku tak bisa melakukan ini sendiri," bisiknya pada angin. Untuk pertama kalinya, ketakutan merayap ke dalam dirinya. Suatu sore, Jono datang berkunjung. Ia menatap sahabatnya dengan raut khawatir. "Rak, kau masih bisa pergi ke kota. Hidup di sini terlalu berat untukmu," katanya pelan. Raka menatap Jono, dan untuk sesaat, godaan untuk pergi itu kembali datang. Tapi kemudian, ia mengingat tatapan terakhir ayahnya, senyum kecil yang muncul setelah mendengar janjinya. "Aku tak bisa, John," jawab Raka akhirnya. "Kalau aku pergi, siapa yang akan menjaga semua ini?" Jono menghela napas panjang. "Tapi, sendirian, bagaimana kau akan bertahan?" Raka tak langsung menjawab. Ia tahu sendirian tak akan cukup. Ia tahu pertanian ini butuh lebih dari sekadar niat baik. Ia membutuhkan cara baru, cara yang belum pernah dicoba sebelumnya. Tapi bagaimana? Dari mana ia harus memulai? Malam itu, Raka duduk di beranda rumah, memandangi sawah yang gelap di kejauhan. Ia tak tahu bagaimana masa depannya, ia bahkan tak yakin apakah ia bisa bertahan. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak akan menyerah. Tidak sekarang, tidak setelah kehilangan ayahnya. Dengan atau tanpa bantuan, ia harus mencari jalan. Ia harus menemukan cara agar tanah ini tetap hidup, agar janji yang ia buat tidak menjadi sia-sia. Hari-hari berlalu dengan keheningan yang menyakitkan. Sejak kepergian ayahnya, Raka merasa seperti berjalan di atas beban yang terlalu berat.
Sawah itu kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, tetapi setiap kali ia berdiri di tengahnya, ia merasa kecil dan tak berdaya. Padi yang hampir siap panen menari pelan diterpa angin, seakan menunggu tangan seseorang untuk merawatnya. Tapi Raka tak tahu harus mulai dari mana. Ia hanyalah seorang anak muda tanpa pengalaman, tanpa ilmu, hanya berbekal janji kepada ayahnya. Suatu siang, ketika Raka sedang mencangkul tanah, seorang petani tua bernama Pak Hasan menghampirinya. "Kau tak bisa bekerja sendiri, Nak," katanya dengan suara berat. "Ayahmu dulu punya tenaga dan pengalaman bertahun-tahun. Kau tak bisa menggantikan dia begitu saja." Kata-kata itu menamparkan Raka. Ia tahu ia bukan ayahnya. Ia tahu tangannya belum cukup kuat untuk mengangkat beban ini sendirian. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Pergi ke kota bukan lagi pilihan. Malam itu, ia duduk termenung. Di samping ibunya yang masih larut dalam kesedihan. "Ibu, aku takut gagal, aku takut mengecewakan ayah," suaranya bergetar. Bu Siti menatap anaknya dengan mata penuh kasih, meski lelah terlihat jelas di wajahnya. "Ayahmu tidak akan pernah kecewa, Nak. Yang terpenting adalah kau sudah mencoba," ucapnya lembut. Tapi bagi Raka, mencoba saja tidak cukup. Ia harus berhasil. Ia harus membuktikan bahwa sawah ini masih bisa bertahan, bahwa pertanian bukanlah jalan buntu. Keesokan harinya, ia pergi ke balai desa, mencoba mencari informasi tentang cara mengelola sawah dengan lebih baik. Ia mendengar tentang pupuk modern, sistem irigasi yang lebih efisien, bahkan tentang teknologi pertanian yang bisa meningkatkan hasil panen. Tapi semua itu butuh biaya, dan Raka tak punya uang. Hutang keluarga sudah cukup berat setelah pengobatan ayahnya sebelum meninggal. Suatu malam, saat Raka sedang menghitung sisa tabungan mereka, ibunya masuk ke kamar dengan mata penuh keraguan. "Nak, mungkin sudah waktunya kita menjual sebagian tanah ini," katanya pelan. Raka menatap ibunya dengan kaget. Menjual tanah, itu berarti mengorbankan sebagian dari warisan ayahnya, mengorbankan janji yang telah ia buat. Tapi di sisi lain, bagaimana mereka bisa bertahan jika terus seperti ini? Raka menghabiskan malam itu dengan perasaan kacau. Ia merasa terjepit di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Jika ia menjual tanah, ia akan mengkhianati ayahnya. Tapi jika ia bertahan tanpa solusi, mereka bisa kehilangan semuanya. Langit malam terasa lebih kelam dari biasanya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa putus asa. Di tengah kebimbangannya, Jono kembali mengunjunginya. "Rak, kau butuh uang untuk bertahan, bukan? Kalau begitu, gunakan sedikit tanah itu untuk sesuatu yang lebih menguntungkan. Jangan hanya bertani dengan cara lama." Raka terdiam. Kata-kata Jono membuka celah dalam pikirannya. Mungkin memang ada cara lain. Mungkin ia tidak harus memilih antara menjual tanah atau bertahan dengan cara lama. Mungkin, ia bisa menemukan jalan baru. Pagi itu, Raka berdiri di tepi sawahnya, menatap hamparan padi yang melambai-lambai. Ia menggenggam segenggam tanah di tangannya, merasakan teksturnya yang lembut. "Aku tidak akan menjualmu," bisiknya pelan. "Tapi aku akan menemukan cara agar kau bisa bertahan." Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada secercah harapan di dalam hatinya. Tapi perjalanan ini masih panjang, dan ia harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar. Pagi itu, Raka berdiri di tepi sawah dengan hati yang penuh keraguan. Ia telah berjanji untuk tidak menjual tanah warisan ayahnya, tetapi tanpa uang, bagaimana ia bisa bertahan? Di desa, hampir semua petani mengalami hal yang sama, panen tak selalu menguntungkan, harga pupuk makin tinggi, dan tak ada jaminan hasil kerja mereka bisa menutupi biaya hidup. Jika ia tetap bertani dengan cara lama, cepat atau lambat ia akan menghadapi kegagalan yang sama. Saat pikirannya dipenuhi kebingungan, Pak Hasan kembali menghampirinya. "Raka, aku tahu kau ingin mempertahankan sawah ini. Tapi tanpa ilmu, semangat saja tak cukup," ucapnya bijak. "Kau harus belajar, mencari cara baru." Kata-kata itu menusuk hati Raka. Ia sadar selama ini hanya bergantung pada tekadnya, tanpa benar-benar memahami bagaimana cara bertahan dalam dunia pertanian yang terus berubah. Dengan tekad baru, Raka mulai mencari informasi. Ia mendengar tentang pertanian organik yang lebih hemat biaya, tentang hidroponik yang bisa menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang lebih kecil, bahkan tentang pemasaran digital yang bisa membuat petani menjual hasil panennya langsung ke pembeli tanpa perantara.
Semua terdengar menjanjikan, tapi satu pertanyaan besar masih menghantuinya, bagaimana ia bisa memulainya tanpa modal. Ketika Raka hampir menyerah, Jono kembali datang dengan sebuah ide gila. "Rak, kau butuh modal, kan? Bagaimana kalau kita mencoba mengumpulkan dana dari orang-orang yang peduli dengan petani?" Raka mengerutkan kening. "Maksudmu?" tanyanya ragu. "Kita buat kampanye di internet. Ceritakan perjuanganmu, tunjukkan bahwa pertanian bisa berubah. Mungkin saja ada yang mau membantu," jelas Jono penuh semangat. Awalnya, Raka skeptis, tapi ia tak punya pilihan lain. Dengan bantuan Jono, ia mulai membuat video sederhana tentang kisah keluarganya, tentang sawah yang hampir hilang, dan tentang mimpinya untuk mengubah pertanian menjadi lebih modern. Ia mengunggah video itu ke media sosial, tanpa harapan besar. Tapi yang terjadi kemudian benar-benar di luar dugaannya. Dalam beberapa hari, videonya mulai menyebar. Orang-orang mulai berkomentar, berbagi cerita tentang perjuangan petani di berbagai tempat. Beberapa bahkan menawarkan bantuan, ada yang menyumbang sedikit uang, ada yang menawarkan pelatihan gratis, dan ada yang ingin membeli hasil panennya langsung tanpa melalui tengkulak. Untuk pertama kalinya, Raka melihat secercah cahaya di ujung jalan yang gelap. Namun, tidak semua orang senang dengan apa yang ia lakukan. Beberapa petani tua di desa mulai mencibir. "Anak muda sekarang mau bertani tapi malah main internet. Mana bisa sawah diurus pakai telepon genggam?" sindir seorang tetangga. Raka hanya bisa tersenyum pahit. Ia tahu, mengubah sesuatu yang sudah berakar selama bertahun-tahun tidak akan mudah. Malam itu, Raka duduk di beranda rumahnya, menatap langit yang bertabur bintang. Ia tahu perjalanannya masih panjang. Masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Tapi satu hal yang ia yakini, ia telah mengambil langkah pertama. Dan tak peduli seberapa sulit jalan yang harus ia tempuh, ia tidak akan berhenti. Sawah ini akan tetap hidup, bukan hanya sebagai kenangan ayahnya, tetapi sebagai harapan bagi masa depan. Sejak videonya viral, kehidupan Raka berubah. Ia mulai mendapat perhatian dari orang-orang luar desa, petani muda yang tertarik dengan idenya, komunitas pertanian modern, bahkan beberapa investor kecil yang ingin membantu. Namun, di saat yang sama, desas-desus di desa semakin tajam. Para petani tua yang terbiasa dengan cara lama mulai memandangnya dengan sinis. "Anak itu sombong, baru belajar sebentar sudah merasa lebih tahu dari kita," ujar seorang bapak-bapak di warung kopi. Raka berusaha tak ambil pusing, tetapi sikap para petani itu mulai memengaruhi ibunya. Suatu malam, Bu Siti duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kegelisahan. "Nak, kau yakin dengan semua ini? Orang-orang mulai membicarakan kita. Mereka bilang kau sudah lupa daratan," ucapnya dengan suara pelan. Raka menghela napas panjang. "Bu, aku hanya ingin membuat pertanian ini lebih baik. Aku tidak mau sawah kita mati seperti yang lain," jawabnya, meski di dalam hati, ia pun merasa ragu. Masalah semakin besar ketika kepala desa memanggilnya ke balai desa. Di sana, beberapa petani senior sudah menunggu dengan wajah tegang. "Raka, kami menghargai niatmu, tapi cara yang kau lakukan ini terlalu berisiko," kata kepala desa. "Mencari uang dari internet, mengubah cara bertani, kau bisa menghancurkan sistem yang sudah ada." Raka mengepalkan tangannya. "Sistem ini yang membuat kita terus-menerus rugi. Kita harus berubah." Suaranya meninggi. Namun, jawaban itu justru membuat suasana semakin panas. Ketegangan itu mencapai puncaknya ketika seseorang yang tak terduga ikut menentangnya, Pak Hasan. "Raka, aku menghormatimu, tapi pertanian bukan hanya soal uang. Ini tentang tradisi, tentang kebersamaan. Jika kau hanya berpikir soal keuntungan, kau akan kehilangan makna sebenarnya dari menjadi petani," ucapnya dengan nada kecewa. Kata-kata itu menusuk hati Raka lebih dalam dari yang ia kira. Ia selalu menganggap Pak Hasan sebagai sosok ayah kedua, tetapi kini bahkan pria itu meragukannya. Di tengah kekacauan itu, sebuah pukulan lain datang dari arah yang tak terduga. Jono, sahabatnya, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Saat Raka akhirnya menemukannya, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Jono menerima tawaran kerja di kota. "Maaf, Rak, aku harus memikirkan masa depanku juga," ucapnya dengan nada bersalah. Raka menatap sahabatnya dengan kecewa. "Jadi kau memilih pergi?" tanyanya lirih. Jono hanya menunduk, tak mampu menjawab. Malam itu, Raka duduk di tengah sawah,
menatap langit yang gelap tanpa bintang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sendirian. Orang-orang di desa menentangnya, orang yang ia percayai meragukannya, dan sahabat yang selama ini mendukungnya justru pergi meninggalkannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah semua ini memang sepadan? Apakah perjuangannya hanya akan berakhir dengan kehancuran? Di tengah pikirannya yang kacau, ia teringat wajah ayahnya. Terlintas bayangan pria itu bekerja keras di tengah terik matahari, tak pernah mengeluh meski tahu hidup sebagai petani tak akan membuatnya kaya. Tanah ini punya nyawa, Raka, jika kau tahu cara menjaganya, ia akan selalu memberimu kehidupan. Suara ayahnya bergema di kepalanya. Dengan tangan yang gemetar, Raka menggenggam segumpal tanah. Aku tidak akan menyerah, bisiknya. Meskipun dunia menentangnya, meskipun ia kehilangan sahabatnya, ia tahu satu hal pasti, ia masih memiliki janji yang harus ia tepati. Dan ia tidak akan mundur sekarang. Tidak setelah sejauh ini. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan. Raka tetap bekerja di sawahnya, tetapi beban yang ia pikul semakin berat. Para petani di desa mulai menjauhinya, beberapa bahkan terang-terangan mengejeknya. Lihat saja, anak muda itu akan gagal. Pertanian bukan permainan, kata salah seorang petani tua. Raka mencoba menutup telinga, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ia mulai lelah. Masalah semakin besar ketika ia mengetahui bahwa sebagian besar dana yang ia kumpulkan dari internet mulai menipis. Beberapa rencana modernisasinya gagal karena kurangnya pengalaman dan dukungan. Sistem irigasi yang ia coba bangun rusak karena kesalahan teknis, dan tanaman hidroponik yang ia tanam tidak tumbuh sesuai harapan. Hasil panennya pun jauh dari ekspektasi. Semuanya terasa berantakan. Di tengah keterpurukan itu, sebuah kabar buruk datang. Seorang tengkulak yang dulu bekerja sama dengan ayahnya tiba-tiba muncul, menuntut pembayaran hutang lama yang belum lunas. Ayahmu meminjam pupuk dariku sebelum sakit. Sekarang kau yang harus melunasinya, ucap pria itu dengan nada dingin. Jumlahnya tidak sedikit. Jika Raka tidak bisa membayar dalam waktu sebulan, tanahnya bisa disita. Raka merasa dunia mulai runtuh di sekelilingnya. Ia duduk di tepi sawah, menatap hamparan padi yang tumbuh tak sempurna. Semua usahanya terasa sia-sia. Ia telah mencoba berubah, mencoba bertahan, tetapi pada akhirnya, ia tetap berada di titik yang sama, di ambang kehancuran. Apa aku memang seharusnya menyerah? Gumamnya pelan. Di saat yang sama, ibunya jatuh sakit. Stres dan kesedihan yang menumpuk membuat kesehatannya memburuk. Raka panik, tetapi ia tak punya cukup uang untuk membawa ibunya ke dokter di kota. Ia mencoba meminjam uang, tetapi tak ada yang mau membantunya. Para tetangga yang dulu bersikap baik kini hanya menggelengkan kepala. Kami sudah memperingatkannya. Anak itu terlalu keras kepala, bisik mereka. Dengan hati yang hancur, Raka mulai berpikir untuk menyerah. Ia berdiri di depan rumahnya, menatap tanah yang telah diwariskan ayahnya. Mungkin aku memang tidak ditakdirkan untuk menjadi petani, pikirnya. Ia bahkan mulai mempertimbangkan untuk menjual tanah ini dan pergi ke kota seperti yang dilakukan Jono. Setidaknya di sana, ia bisa mencari pekerjaan lain dan tidak perlu terus-menerus berjuang sendirian. Namun, tepat ketika ia hampir menyerah, Pak Hasan datang. Pria tua itu menatapnya dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Kau tahu, Raka, aku dulu juga pernah hampir menyerah, katanya pelan. Tapi ayahmu yang menyelamatkanku. Dia memberiku harapan saat aku kehilangan segalanya. Sekarang, aku yang akan membantumu. Raka menatap Pak Hasan dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak sendirian. Tapi pertanyaannya masih tersisa, apakah masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya? Apakah ia masih bisa menyelamatkan sawah ini, keluarganya, dan mimpinya? Ataukah semua ini sudah terlambat? Raka duduk di beranda rumah, menatap Pak Hasan yang kini berdiri di sampingnya. Di bawah terik matahari yang menyengat, Pak Hasan tampak lebih tua dari yang ia ingat, tetapi ada keteguhan dalam tatapannya. Raka, aku tahu betapa beratnya yang kau hadapi. Tapi jika kita berhenti di sini, kita akan kalah. Bukan hanya kita, tetapi juga seluruh generasi petani yang akan datang, katanya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu menyentuh hati Raka, membuatnya merasa bahwa masih ada harapan. Namun, apakah harapan itu cukup untuk menghadapi semua yang telah terjadi? Pak Hasan tidak hanya datang dengan kata-kata, tetapi juga dengan rencana konkret.
Kita akan mulai dari yang kecil. Pelajari teknik pertanian organik, jangan hanya mengandalkan teknologi mahal. Gunakan sumber daya yang ada dengan bijak. Aku akan membantumu, mengajarkan semua yang aku tahu. Dengan penuh tekad, Raka mengangguk. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika ia gagal kali ini, ia tahu tak akan ada yang tersisa. Sejak saat itu, Raka dan Pak Hasan bekerja keras di sawah. Mereka menggali informasi, memanfaatkan pupuk organik dari limbah pertanian, dan merancang sistem irigasi yang lebih sederhana namun efisien. Meskipun lambat, hasilnya mulai terlihat. Padi yang mereka tanam mulai tumbuh lebih baik, lebih hijau daripada yang sebelumnya. Raka merasa ada secercah harapan kembali muncul. Namun, ketegangan masih terasa, terutama dengan tengkulak yang terus mendesak untuk pelunasan hutang. Di malam hari, setelah bekerja keras seharian, Raka sering duduk bersama ibunya yang kini perlahan mulai pulih. "Ibu, aku merasa sedikit lebih baik. Mungkin saja kita bisa keluar dari semua ini," katanya dengan senyum tipis. Bu Siti hanya mengangguk, tetapi jelas ada kekhawatiran di matanya. "Jangan terlalu berharap, Nak. Ini terlalu berat, bahkan untuk kita. Aku hanya ingin kau tahu bahwa apapun yang terjadi, aku bangga padamu." Namun, mimpi Raka untuk bertahan dengan cara baru ternyata tak semudah itu. Satu persatu masalah baru mulai muncul. Padi yang telah mulai tumbuh dengan baik terancam oleh serangan hama yang tak terduga. Raka berlari ke sana kemari mencoba mencari solusi, tetapi banyak dari cara-cara tradisional yang dulu diajarkan ayahnya sudah tidak efektif. Momen-momen itu semakin membuatnya merasa putus asa. Suatu pagi, ketika Raka sedang meninjau sawah, ia mendapati sebagian besar tanamannya rusak parah akibat serangan hama. Hatinya serasa runtuh. Ia duduk di tengah sawah, merasa seperti gagal total. "Kenapa aku harus melalui semua ini? Kenapa tak ada yang berjalan sesuai rencana?" pikirnya. Ia merasa lelah, tak tahu lagi harus bagaimana. Namun, di saat ia hampir menyerah, sebuah ide muncul. Raka ingat apa yang pernah diajarkan ayahnya tentang pentingnya ketekunan dan kesabaran. "Tanah ini bukan hanya untuk mencari hasil instan, Raka. Ia butuh waktu untuk memberi," katanya dulu. Dengan ingatan itu, Raka bangkit. Ia kembali ke Pak Hasan, mengusulkan solusi. "Pak, kita coba mencari cara untuk mengatasi hama ini dengan lebih alami, menggunakan teknik yang lebih ramah lingkungan." Pak Hasan tersenyum. "Itu ide yang bagus. Ayo kita lakukan." Dengan semangat baru dan bantuan dari Pak Hasan, Raka mulai menerapkan metode pengendalian hama yang lebih alami. Perlahan-lahan, sawahnya mulai pulih. Meski lambat, hasilnya mulai menunjukkan perbaikan. Raka tahu jalan ini masih panjang, penuh tantangan dan ketidakpastian, tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa bahwa perjuangannya bisa membawa perubahan. Ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri,